Melanjutkan season sebelumnya yang mana maaf soal komiknya yang gua nggak lanjutin lagi, gue berubah pikiran karena tanggung. Animenya BTW satset anjir, jadi ceritanya kompleks dan nggak ngebosenin. Dan gue rasa akan sia-sia jika manganya gue ceritain. Maaf ya, namun nanti scene kodoknya akan muncul kok, tentunya di season 2 ini teman-teman. Jadi langsung saja kita cus. Di hari kesekian seperti biasa Jinshi muter-muter untuk nyapa para 4 selir utama dulu ya kan, seperti Pavilion Gyok dan lain-lainnya. Tanpa menyadari apa yang akan mau buat selanjutnya, tentu membuat penasaran. Mau kali ini lagi menyuling sake yang mau dia jadikan pembersih noda dan membuat parfum ya dari bunga. Di mangganya mau ambil dari bekas acara festival di season 1 lalu ya, yang mau sampai begadang itu untuk melawan ayahnya, lebih tepatnya untuk menghindari ayahnya dengan tantangan mawar biru itu. Lalu tak lama dari itu, paket yang dipesan mau dari nenek tua pun akhirnya sudah sampai ya. Karena Jinshi dan Om Gausan lagi di situ, mau akhirnya ketahuan deh mau jual buku dewasa kepada dayang-dayang yang ada di istana. Kata mau sialan, baru mau berbisnis. Soalnya guys, mau rasa teknik kedewasaan harus wajib dipelajari oleh para dayang. Dan juga dia mau dapat cuan dari menjual buku itu yang udah dipilih lengkap oleh bos nenek. Ketahuan Jinshi. Tapi kayaknya juga Jinshi tertarik deh dengan buku ini. Kata Om Gausan, bungkus satu. Apa-apaan sih mang? Mau yang jual buku ini di mana? Maksudnya yang produksi, maksudnya yang bikin. わかっております。店の名前ですね。綺麗な花が咲くその下に私は何を求めるのか。ねえ、一体何が埋まってると思う？バフン？で文字読めたっけ？読めないよ。でも読める子がみんなに読み聞かせてくれるの。早く続きを知りたいな。相当な人気のようだ。戻りました。何ですそれ? Tak lama dari itu, novel produksi tempat cetak yang mau kasih tahu sama Jinshi itu pun populer ya guys. Salah satunya yaitu novel romansnya, yang masih aman dan layak lah jadi hadiah untuk petinggi. Tapi mau gak kesel nih, anjir, segini bagusnya kalau nggak ketahuan tadi, gua juga kok nggak dapat komisi nih. Jinshi paranying, padahal tempatnya gue yang kasih tahu. Nasib karena populer juga kesiolan jadi mau belajar baca tulis ya. Dia minta tolong sama mau sahabatnya. Mungkin begitu, karena mau gue lihat menganggap siolan kayak saudara sendiri ya. Jadi sekalian belajar baca untuk bisa menikmati novel, bisa juga berguna untuk masa depan kan dengan bisa membaca. Melihat keteguhan dan pendirian kesiolan untuk masa depan, sebab setelah kontrak dengan istana habis, dia kan harus cari kerja sendiri. Tapi kalau bisa baca dan tulis, mungkin akan lebih mudah ke depannya. Gitu. Mau tentu dong dengan senang hati membantu. Sudah waktunya untuk Putri Lingli, anak dari Nona Gyoko, akan mulai beradaptasi lebih jauh dengan keluar kamar ya, menghilangkan sumpek dan juga belajar hal baru tentunya. Nona Gyoko juga meminta mau untuk ajari Lingli tentang pengetahuanmu, yang tentu soal obat-obatan, karena itu bakal berguna tentunya ya, dan gak ada ruginya pengetahuan seperti itu. Apalagi di 10 tahun ke depan, Lingli pasti bakal dijodohin dan pindah ke kawasan orang. Kalau punya keahlian yang bisa diandalkan kan lumayan gitu. Dalam jalan-jalan keluar ruangan itu juga kebetulan ada kucing nyasar ya guys, yang sedang tersesat sepertinya yang mencari jalan yang benar. Maksudnya entah datang dari mana kucing ini, mungkin ikut gerobak dagang yang masuk ke istana. Lingli yang tertarik pun membuat mau harus menangkapnya mau gak mau. Sebab mau kesusahan, kebetulan seorang gadis misterius yang lewat menolong mau ya. Namanya ini Shisui. Setelah berbicara sebentar, Shisui pun pergi. Setelah berhasil dapat kucingnya, Lingli tentu nggak boleh pegang dulu karena kucingnya kotor. Nah, untuk itu mau akan merawat kucingnya dari memberi makan dan membersihkannya, lalu memotong kuku agar nggak nyakar Lingli nanti. Dan sedikit lagi untuk bisa aman dikasih main kucingnya ke Lingli. Kaisar yang kebetulan absen di Pavilion Gyok pun karena dengar anak kesayangannya teriak-teriak meong mulu, pada akhirnya secara resmi menunjuk mau sebagai perawat kucingnya. Lalu kucing itu pun langsung deh mendapatkan gelar sebagai penjaga ruang obat dari tikus kantor dari Kaisar. Walau agak nyesek maunya karena nama kucingnya sama kayak nama dia, mau juga. 子育ては順調か？そろそろ姫に見せても問題ないかと思います。お前もするか？あまり猫は好きではありません。ジンシ様こそ猫が好きそうですね。手早く片付けましょう。そうね、もうすぐキャラバンが来るから。キャラバン？シン様、診療所からことつてです。
Karavan itu bukan perayaan hari ya guys, itu merupakan kedatangan pedagang dari Arab yang berkeliling untuk berjualan. Setahu gue dari Arab ya, tapi ada yang bilang dari Eropa. Tentu terbatas, mereka jualan di istana cuma 5 hari aja soalnya. Itu juga udah yang paling lama. Momen langka yang baru mau lihat ini menjadikan dia juga mau ikut berbelanja. Ditambah Xiolan yang mau sayang ini ingin ke sana juga. Walau harus tunggu hari terakhir tentunya untuk datang ke sana karena putri dan bangsawan lain dulu ya kan. Ya kali pelayan nyampur ke sana. Mau sebenarnya males ya guys acara-acara kayak gitu. Tapi karena dapat uang saku dari Nona Gyoko, dia berubah pikiran. Mungkin ada yang sama dari kalian. Gue juga sama, kalau nggak ada duit malas jalan. Kalau ada duit beda lagi. Jadi semangat kalau megang duit. Yang penting mah megang walau nggak belanja. Nah, tapi bukan itu intinya. Gue jelaskan secara canon. Dalam acara ini tentunya akan ada tragedi yang mau tidak akan sadar ya, sebab tertutupi dengan kemegahan berbelanja. Oke, gue potong. BTW Nona Gyoko lahiran lagi ya guys. Tapi hanya mau dan dayang terdekat aja yang tahu. Termasuk Nona Liwa juga. Nona Liwa juga lagi mengandung. Nah, mau mendapati ada keganjalan pada belanjaan baju yang tampak mencurigakan. Pakaian itu buat ibu hamil, yang kok bisa ada yang peka dengan ini. Mau sudah berusaha untuk tidak seujon, tapi sebaiknya dia meminta tolong agar Nona Gyoko jangan pakai baju ini. Hong Nian dan Nona Gyoko tentu sudah mengerti, lalu akan segera mengganti model pakaiannya. Lalu akhirnya mau bisa deh di hari terakhir karavan ini pergi berbelanja dengan Xiolan. Tentu di hari terakhir pasti dia akan mengincar diskon pastinya. Dalam karavan itu mereka bertemu lagi ya dengan gadis misterius yang bernama Sisu itu. Xiolan juga mengenalnya dan mau rasa sepertinya nggak apa-apa untuk mengobrol bersama. Setelah mau beli teh, lalu seduhnya di klinik padukun palsu ya. Sambil berbincang tentang ramenya karavan, Shisui sempat sedikit membahas tentang bau dari arah utara. Dan di sana BTW ada serangga yang dia gambar. Yang bikin mau tertarik adalah laba-laba ya guys. Bisa dijadiin hemostatik jaringnya. Dan suatu saat kalau ada waktu dia mau ikut Shisui ke sana. Berakhirnya karavan tidak membuat istana harem sepi dengan berita tren pewangi atau parfum menjadi sorotan saat ini. Mau masih belum sadar nih. Tapi setelah pakaian jatuh tak sengaja pada dirinya, mau mencium wangi mawar. Mau penasaran, jangan-jangan semua baju pakai wangian itu. Dia sampai ngecek dan mencium semua pakaian cucian ya. Lalu mau pun kabur ke pavilion yang mudah terpengaruh tren-trenan, yang sudah jelas itu adalah pavilion kristal. Mau mencium semua baju dayang yang ada di sana, termasuk Ibu Shin, kepala pelayannya. Bukan main lah mau ini. Alhasil dapat teguran dari dia. Jinji sampai mau ngamuk lagi ya, sebab pula mau ini. Mau dengan tenang setelah mengaku bersalah dia bilang, ini ada alasannya. Rinci dari kasus ini guys, ada yang mau menggugurkan kandungan lagi nih. Gak capek-capek ya, targetnya pasti anak yang belum lahir. Daftar parfum yang dibaca Jinsi merupakan sesuatu yang gak cocok bagi ibu hamil dari sebagiannya, sama seperti kasus bedak timbal beracun itu dulu. Jinsi mengatakan para pedagang karavan tidak memikirkan hal rinci barang yang mereka jual. Walau nanti Jinsi harus tetap antisipasi agar kasus dulu tidak terjadi lagi. Tuh kan, untung parfumnya tren. Jadi mau bisa tahu itu yang dipakai banyak orang. Coba kalau enggak. Keterlambatan penganalisanya membuat mau menyesal sebab dia nggak sadar karena sibuk berbelanja. Hingga rencana yang cukup jelas ini aja dia nggak tahu. Gue dengar sejarah sejahiliyahnya Arab, mereka tuh kelebihannya jujur. Jadi gue juga rasa kelompok dagang karavan tidak mungkin ikut-ikut rencana bobrok beginian. 出がらしでいいと言った。そういえばジャスミンには他にも違う効用がありました。どんな？不妊です。ああ、これはいかん。あまり好みじゃないな。帰る。中級妃である仁妃が亡くなりました。毒？まさか。Baru season 2 awalan episode udah banyak banget teka-teki ya. Dan gue suka beruntung ya orang yang bisa menikmati setiap nikmat kecil dan selalu mensyukurinya. Betul gue ngomong apa dah. Oh iya, makasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi dengan mau gue pesan ke kalian, kalau mau masih ingin menikmati alur cerita gue, usahakan jangan lihat spoiler, atau tanggung aja sendiri akibatnya. Itu sih terserah kalian sih. Lihat mau nggak sama aja. Tapi dengan itu semoga enjoy aja.
Selamat beraktivitas kembali, semoga enjoy ya guys ya. Sampai jumpa dulu ya guys. Jangan lupa untuk support ya guys ya, boleh like juga, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kasur ke siapa lagi untuk pembahasan anime apalagi yang seru dan favorit, serta rekomendasi yang ada di dunia gitu. Jangan jumpa ngopi, semoga enjoy this video, semoga suka dan terhibur. Sekian, dadah.